Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Dukung aku terus dengan langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Yuk join di membership aku. 25 Februari 2022 menjadi hari biasa bagi 5 orang penyelam profesional yang bertugas untuk memperbaiki pipa minyak bawah laut milik Paria Fuel Trading Company. Kelima orang itu adalah Kazim Ali Junior usia 36 tahun, Yusuf Henry usia 31 tahun, Fizal Kurban dan Rizky Nagazar yang berusia 48 tahun, serta Christopher Budrem. Mereka bertugas untuk memperbaiki salah satu ujung pipa yang rusak. Dengan pengalaman yang sudah mereka miliki, kelimanya tahu apa yang harus dilakukan. Pertama-tama, mereka membuat sebuah ruangan di atas ujung pipa yang disebut sebagai hyperbaric chamber. Lalu, sebuah kompresor dari atas kapal akan memompa oksigen ke dalam ruangan tersebut agar para penyelam dapat melepas alas selam mereka dan bekerja layaknya berada di daratan. Sayangnya, ketika mereka membuka penutup pipa, perbedaan tekanan udara yang sangat kuat membuat kelimanya segera tersedot ke dalam jalur pipa minyak yang sangat gelap dan dalam. Kejadian itu menghancurkan hyperbaric chamber dan mematahkan tulang dari 2 orang penyelam. Kelimanya kehilangan alat selam mereka, namun semuanya masih hidup. Dalam kegelapan, mereka menyadari kalau air yang bercampur dengan minyak hanya menutupi setengah pipa itu, sehingga mereka masih mampu bernafas sambil mencari jalan keluar. Chris yang berada di bagian paling depan mengajak teman-temannya untuk bergerak merangkak dalam upaya mencari ujung pipa yang berbentuk U. Sayangnya, setelah merangkak beberapa meter, mereka menyadari kalau airnya semakin tinggi. Lalu di depan mereka, jalur pipanya tertutup dengan air. Chris dengan nekat memutuskan untuk mencoba berenang ke dalam pipa berisi air sampai mencapai ujungnya. Sementara teman-temannya yang lain memilih untuk menunggu diselamatkan. Chris mulai berenang dalam gelap hingga dia merasa sudah tidak mampu menahan nafas. Di saat itulah, Chris menyentuh sesuatu yang keras berbentuk tabung silinder. Rupanya, itu adalah tabung oksigen. Chris pun melanjutkan upayanya dalam mencari jalan keluar dengan berbekal satu tabung oksigen. Lalu, tepat ketika tabung oksigennya habis, Chris kembali menemukan tabung oksigen kedua. Chris pun dapat melanjutkan upayanya dalam mencari jalan keluar dengan bantuan dari tabung oksigen kedua. Hingga dia dapat mencapai bagian pipa yang menuju ke atas dan bebas dari air. Keberuntungan Chris masih terus berlanjut ketika dia mengetuk-ngetuk badan pipa agar terdengar oleh rekan-rekannya di atas. Sesuai dugaan, rekan Chris yang lain segera menurunkan rantai besi dan dirinya berhasil ditarik keluar dari pipa minyak tersebut. Sesampainya di daratan, Chris dan teman-temannya berusaha untuk menolong mereka yang terjebak. Namun upaya mereka dihalang-halangi oleh para petinggi dari Paria. Bahkan, pihak Paria tidak mau membuka ujung pipa minyaknya untuk menyelamatkan para penyelam. Selama 2 hari berikutnya, mereka mampu mendengar suara ketukan dari dalam pipa, hingga akhirnya semua menjadi hening. Setelah para penyelam diduga telah meninggal, pihak Paria baru melakukan flush pada pipa minyak untuk mengeluarkan jasad para korban pada tanggal 28 Februari. Pihak keluarga dan masyarakat segera menuntut Paria atas tindakan pembiaran yang mereka lakukan. Bahkan, Paria tidak memiliki regulasi keselamatan jika ada pekerjanya yang terjebak di dalam pipa minyak. Akibatnya, beberapa petinggi Paria harus menghadapi tuntutan hukum yang masih bergulir hingga sekarang. Sedangkan Chris sebagai satu-satunya yang selamat mengalami trauma mendalam. Dia tidak mampu kembali ke air dan bahkan masih terus mengalami mimpi buruk atas kejadian pada hari itu. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership aku untuk dapetin video eksklusif setiap minggunya. Take care kalian!